Halo, masih bersama XX1Zone di sini. Cerita film kali ini menceritakan sebuah kisah mengenai seorang ayah yang berdarah Korea Amerika berjuang untuk menafkahi keluarganya. Waktu kecil, dia diadopsi oleh sebuah keluarga dan tinggal di Amerika, namun dia mendapatkan ancaman harus dideportasi dari negara tempat tinggalnya tersebut. Nah guys, langsung saja nggak pakai lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria yang bernama Antonio tengah melamar sebuah pekerjaan sampingan di suatu perusahaan. Dia mengajak beserta putrinya yang bernama Jessie yang rela menemani ayahnya kemanapun dia pergi. Akan tetapi karena Antonio mempunyai catatan kriminal pencurian motor yang ia lakukan dulu, pemilik perusahaan yang tidak diperlihatkan wajahnya ini menolak lamaran dari Antonio. Walaupun Antonio sudah meyakinkan si pemilik perusahaan ini bahwa dia bisa bekerja apapun, namun tetap pemilik perusahaan ini tidak mau menerima Antonio bekerja di tempatnya. Dia kemudian pergi dan berlari dengan menggendong putrinya menuju sebuah rumah sakit. Karena kebetulan hari itu istrinya yang bernama Katie sedang memeriksa kandungannya untuk mengetahui kondisi bayi mereka apakah itu laki-laki atau perempuan. Tiba di sana, alangkah senangnya sepasang suami istri ini ketika mengetahui kalau bayi mereka berjenis kelamin perempuan. Di rumah sakit itu juga, Antonio bertemu dengan seorang wanita Asia sama seperti dirinya. Wanita ini bernama Parker. Dia membantu Jessie untuk mengambilkan snack yang tersangkut di mesin makanan. Sebelum akhirnya mereka berkenalan dan pergi. Keesokan paginya, Antonio menyuruh Katie untuk istirahat saja sementara dirinya menyiapkan sarapan dan mengantarkan Jessie ke sekolah. Saat akan pergi, tak sengaja Jessie melihat Antonio sedang merokok. Melihat hal itu, Antonio pun segera membuang rokoknya karena tidak mau jadi contoh yang buruk bagi putrinya. Jessie yang memakai topeng mengatakan kepada ayahnya kalau dia ingin menghabiskan hari itu berdua saja sebelum bayinya lahir. Sebab kalau bayinya sudah lahir, kemungkinan besar perhatian Antonio bisa teralihkan kepada bayinya. Namun Antonio menjelaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Jessie. Nah guys, diceritakan juga kalau Jessie ini bukan anak asli dari Antonio, melainkan dia anak hubungan ibunya dengan orang lain yang ditinggalkan sebelum Katie menikah dengan Antonio. Berdasarkan pernyataan dari putrinya, akhirnya Antonio membawa putrinya bolos sekolah dan membawanya ke tempat kerjanya di pembuatan tato. Bahkan dia sempat mengajarkan putrinya membuat tato di lengannya sendiri. Setelah dari tempat tato itu, Antonio mengajak Jessie ke sebuah tempat favorit di sebuah danau yang letaknya di dalam hutan. Mereka seperti biasa bercanda layaknya seorang anak dan ayah. Suatu malam, Katie mendapat telepon dari mantan pacarnya sekaligus ayahnya Jessie. Dia mengabarkan kalau dia sangat ingin menemui Jessie anaknya. Namun Katie tidak mengizinkan mereka ketemu, ditakutkan kalau ayah aslinya itu membawa Jessie jauh darinya. Mengingat Antonio masih belum mendapat pekerjaan tambahan, Katie menguatkan suaminya supaya bisa sabar dan terus berusaha mencari. Suatu hari, Antonio dan keluarga pergi ke sebuah supermarket terdekat untuk membeli beberapa barang. Tak lama datang dua orang polisi masuk ke dalam supermarket tersebut untuk membeli makanan. Dua polisi ini bernama Ace dan rekannya Danny. Kala itu sambil memilih barang-barang, Antonio mengajak keluarganya untuk liburan. Namun Katie mengerti dengan keadaan keuangan keluarganya. Dia lebih suka menghabiskan uangnya untuk makan daripada harus dibuang-buang untuk liburan. Dari perbincangan itu terjadi sebuah percekcokan antara pasangan keluarga Antonio ini. Nah, dari keributan itu tak sengaja terdengar oleh Ace dan Danny yang berada di tempat yang sama. Kedua polisi itu menghampiri Katie dan Antonio. Faktanya ternyata si Ace ini adalah mantan pacar Katie dan ayah aslinya Jessie yang sudah mencapakan Katie ketika mengandung. Dan sekarang dia sadar dan mau memperbaiki hubungannya dengan Jessie. Ace mencoba untuk menyapa anaknya, namun Jessie tidak mengenal sama sekali dengan Ace. Mendengar keributan itu, salah satu rekannya Ace yang bernama Danny mulai terpancing emosi. Si Danny ini mengira kalau Antonio yang sudah melarang Jessie untuk bertemu dengan ayahnya, sehingga terjadi percekcokan dan pertengkaran sehingga Antonio diamankan dan dibawa ke kantor polisi.
Walaupun saat itu sedang hujan deras, Katie mencoba untuk mencari solusi supaya suaminya bisa bebas. Setelah suaminya ditangkap, Katie, Jesse, dan ibunya pergi ke kantor polisi meminta supaya dipercepat proses pembebasan suaminya. Sayangnya setelah dicek ternyata Antonio sudah dipindahkan ke bagian pengawas bea cukai dan imigrasi. Segera dia pun pergi ke sana dan menemukan suaminya benar-benar ada di sana. Menurut informasi, hakim sudah memutuskan untuk mendeportasi Antonio karena orang tua angkat Antonio tidak pernah menaturalisasi Antonio sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Anak tahun 2000. Lalu keduanya pergi menemui seorang pengacara imigrasi yang bernama Barry. Keduanya meminta tolong supaya Antonio terbebas dari deportasi mengingat dia punya anak dan istri yang harus dinafkahi. Dan walaupun Katie meminta banding dan ternyata hakim menolaknya, maka Antonio terancam tidak bisa kembali ke Amerika. Barry akan mencoba semampunya agar mengembalikan status warga negara Antonio dengan tarif $5.000 yang harus dibayar oleh mereka sebagai permulaan. Keduanya bingung harus dapat uang dari mana untuk membayar pengacara. Kemudian setelah hari itu, Antonio mulai bekerja lebih keras dengan menawarkan jasa tatonya supaya tempatnya ramai walaupun dia rela memasang harga murah. Tak lama kemudian, Parker datang dan melihat Antonio yang sedang menawarkan jasa tato pada orang-orang. Namun di sini Parker malah diasingkan oleh Antonio dan memilih fokus menawarkan tato pada orang lain. Melihat hal itu, tiba-tiba saja Parker bilang kepada Antonio bahwa dia ingin ditato. Antonio yang mendengarnya merasa senang. Namun ada satu hal yang membuat dia merasa kaget. Ketika Antonio akan mengajak Parker ke tokonya dengan naik motor, tiba-tiba saja Parker membuka wignya. Menurut cerita, ternyata Parker ini sedang mengidap penyakit kanker stadium akhir. Oke, sementara itu Danny yang sedang membuat panas suasana mengatakan kepada Ace bahwa Ace akan segera mendapatkan putrinya kembali karena Antonio akan segera dideportasi. Mendengar hal itu, Ace langsung mendatangi Katie yang sedang bekerja di rumah sakit karena menyangka kalau Katie bakal membawa Jesse pergi dari Amerika bersama Antonio. Katie menjelaskan kalau dirinya dan Jesse tidak akan pergi kemana-mana mengingat Ace lah yang pertama kali membuat kesalahan fatal dengan meninggalkan mereka dulu. Namun Ace masih belum yakin dengan ucapan Katie dan mengancam akan menuntutnya. Oke, kita kembali ke Antonio dan Parker yang saat itu hendak ditato. Parker meminta kepada Antonio untuk digambarkan bunga fleur-de-lis dan Antonio pun mengikuti apa yang diinginkan Parker dengan menato di pergelangan tangannya. Ketika selesai ditato, Parker pun membayar upahnya. Namun karena Antonio tahu kalau Parker sedang mengidap penyakit kanker dan merasa kasihan padanya, dia justru menggratiskannya. Sebelum pergi, Parker meminta kartu pengenal Antonio sekaligus mengundangnya sekeluarga untuk makan malam bersama di rumahnya. Setelah dari sana, Antonio pun menemui beberapa teman dan mengatakan kalau dia akan dideportasi dan sangat membutuhkan uang untuk membayar pengacaranya Barry. Saat Antonio pulang ke rumah, tiba-tiba saja Jesse menangis keras. Penyebabnya dia ingin rambutnya diwarnai seperti ayahnya, jadi hitam. Namun karena dia sendiri yang mewarnainya, pewarna rambut itu malah belepotan ke mukanya. Sehingga Katie dan Antonio pun tertawa. Untuk menenangkan Jesse, Antonio pun rela mengecat rambutnya supaya Jesse bisa kembali ceria. Malam itu mereka menghabiskan waktu untuk menikmati kebersamaan keluarga. Nah, suatu malam Antonio bersama teman-temannya terpaksa melakukan sebuah aksi dengan merampok motor yang memiliki harga tinggi. Teman-temannya ini akan membayar Antonio dengan uang $2.000 untuk setiap motor yang berhasil dicuri. Antonio terpaksa melakukan pencurian motor untuk yang kedua kalinya dalam hidupnya demi membayar pengacara supaya bebas dari ancaman deportasi. Mereka memecahkan kaca sampai terdengar suara alarm peringatan yang sengaja dipasang oleh pemilik toko. Mereka melakukan aksi itu dengan sangat cepat supaya tidak ketahuan oleh polisi. Saat beberapa motor sudah dimasukkan ke dalam mobil, Antonio kembali ke dalam untuk mengambil satu motor lagi, sementara teman-teman yang lain menyuruhnya untuk cepat masuk sebelum polisi datang. Suara alarm itu masih berbunyi.
Namun di sini Antonio masih tetap ingin membawa motornya yang ia pegang untuk dimasukkan ke dalam mobil. Sayangnya karena motor itu sulit dibawa, akhirnya teman-temannya terpaksa meninggalkan Antonio di sana karena mereka tahu kalau polisi akan segera datang. Dan benar saja, tak lama setelah mereka pergi muncul mobil polisi yang mengepung tempat itu. Antonio yang posisinya masih berada di dalam mencoba mencari kunci dari motor itu supaya bisa dinaiki. Setelah dia mendapatkan kunci itu, dia pun langsung menarik gas dan pergi dari sana. Nah, salah satu dari polisi itu adalah Ace. Dia sempat melihat kalau yang mencuri motor itu adalah Antonio. Polisi pun mengejar dia. Untungnya Antonio masih bisa lolos sampai kembali ke markas teman-temannya. Tiba di sana, mereka langsung bergegas membereskan barang-barang curiannya dengan menjualnya sebelum polisi datang. Sehari setelah malam pencurian itu, Antonio dan Katie segera menemui Barry dan membayar biaya pengacara tersebut. Antonio mengklaim kalau uang itu hasil pinjaman dia dari pekerjaannya, yang menurut Katie sangat mencurigakan. Barry memberitahu Antonio bahwa karena catatan kriminalnya dan kurangnya faktor yang membuat bandingnya menguntungkan, kesempatan terbaiknya adalah mencari dukungan dari orang tua angkatnya yang masih hidup. Namun Antonio mengaku kalau orang tuanya sudah tiada, walaupun faktanya selama ini dia merahasiakan dari Katie kalau ibunya masih hidup. Siangnya ketika Antonio yang sedang berada di markas teman-temannya, tiba-tiba saja Ace dan Danny datang. Keduanya menanyakan tentang kejadian pencurian motor itu kepada mereka, khususnya kepada Antonio, karena Antonio lah yang sempat dilihat oleh Ace sebelumnya. Tak lama setelah menanyakan hal itu, keduanya langsung pergi karena tidak mendapatkan bukti kalau mereka yang sudah mencuri motor kemarin. Mengingat Antonio pernah diundang pesta oleh Parker untuk datang ke rumahnya, Antonio sekeluarga terlihat menghadiri undangan tersebut. Hari itu mereka terlihat senang berbaur dan menikmati acara di pesta itu bersama yang lainnya. Di lain hari, Antonio dan Katie dipanggil kembali oleh Barry ke kantornya. Barry mengatakan sudah menggali mengenai catatan riwayat ibu angkatnya Antonio dan hasilnya dia menemukan bahwa ibu angkat Antonio itu masih hidup. Barry mengatakan kepada Antonio supaya ibu angkatnya bisa datang ke persidangannya nanti. Kenapa? Supaya Antonio bisa memenangkan persidangan tersebut. Mengetahui kalau ibu angkatnya masih hidup, tentu saja Katie merasa dibohongi. Akan tetapi Antonio tidak mau mengundang ibunya. Dia bersikeras tidak akan pernah mau bertemu dengan ibunya dan berbicara dengan ibunya. Saat keluar dari ruangan Barry, Katie mencoba meminta penjelasan dari Antonio, namun Antonio tidak memberikan sepatah kata pun dan dia langsung berangkat pergi meninggalkan Katie. Ia pergi ke tempat kerjanya, namun karena Antonio masih punya hutang pada bosnya, dia tidak diperbolehkan bekerja sekaligus dia dipecat dari sana. Bosnya menyuruhnya untuk berkemas. Saat itu tak sengaja dia melihat Parker masuk untuk ditato. Kedatangan Parker ke sana kurang tepat, mengingat suasana hati Antonio masih kesal. Antonio mengusir Parker dan mengatakan kalau dengan ditato penyakit kankernya tidak akan pernah bisa sembuh. Di lain tempat, Jesse yang sedang menunggu untuk dijemput didatangi oleh Ace ayahnya. Dia mencoba membujuk Jesse supaya tidak menghindar darinya. Akan tetapi tak lama kemudian, Katie datang. Dia langsung membawa Jesse masuk ke dalam mobilnya. Di sini Ace mengancam jika Antonio dideportasi maka dia akan mengajukan hak asuh atas Jesse. Ditambah lagi Ace bilang pada Katie kalau Antonio telah melakukan aksi pencurian motor. Mengetahui info tersebut dari Ace, dia menanyakan langsung pada Antonio. Sayangnya Antonio tidak mau mengaku. Katie sangat kecewa karena kurangnya kejujuran dari suaminya. Bahkan lebih kecewanya lagi ketika rasa ego suaminya yang tidak mau untuk menemui ibunya supaya datang ke pengadilan. I'm trying to keep the family No, together. you're not. You won't even talk to your mom. Sebab dia membenci ibunya dulu. Antonio menjelaskan penyebab dia membenci ibunya. Dulu ketika ayah angkatnya masih hidup, ayahnya selalu memukuli Antonio, sedangkan ibu angkatnya tidak berbuat apapun, hanya diam saja melihat Antonio yang disiksa ayahnya. Itulah penyebabnya ia sangat marah dan enggan berbicara dengan ibunya.
Merasa sudah hilang harapan, Katie pun berkemas pergi meninggalkan Antonio ke rumah ibunya bersama Jesse. Semenjak bertengkar dengan Katie, istrinya, akhirnya Antonio pun memutuskan untuk menemui ibunya yang sekarang menjanda. Dengan sangat, dia memohon kepada Susan, ibunya, supaya datang ke pengadilan untuk mendukungnya. You just have to show up and talk to the judge, Suzanne. Akan tetapi sayangnya Susan tidak mau untuk datang ke persidangan Antonio. Dengan sangat kesal, Antonio pun meninggalkan ibunya dan pergi ke rumah Parker untuk meminta maaf sekaligus mengikuti kemauannya untuk ditato. Setelah itu, Antonio pun mengajak sahabatnya Parker jalan-jalan untuk menikmati pemandangan danau. Tak lama keduanya pun pulang dengan naik motor. Parker memeluk Antonio dengan kencang, namun apalah daya karena kankernya sudah mengganas. Akhirnya Parker pun pingsan tepat bersamaan dengan lahirnya anak Antonio. Dan Antonio membawa Parker ke rumah sakit. Lalu Antonio pun melihat keadaan istrinya sekaligus bayinya yang terlihat mirip seperti dirinya. Mereka pun kembali bersatu dan pulang ke rumah ibunya Katie, walaupun Jesse terlihat tidak senang dengan kehadiran bayinya, karena masih mengira kalau kasih sayang ayahnya bisa teralihkan pada putri kecilnya itu. Nah, pada saat dimana Antonio akan disidang, tiba-tiba saja dia diculik oleh Danny. Tanpa sepengetahuan Katie, dia dibawa ke sebuah hutan dan dipukuli sampai babak belur. Padahal hari itu Katie, Jesse, teman Antonio, Ace, dan ibu Antonio datang untuk memberikan dukungan. Entah apa masalahnya dengan Danny sampai-sampai dia dihajar habis-habisan. Dia pulang dengan wajah babak belur dan jalan terlihat lemas. Antonio mengetuk pintu rumah namun tidak dibukakan karena Katie sudah terlanjur kecewa dengan suaminya karena tidak datang di persidangan kemarin sebab dia diculik. Antonio sudah pasrah dan tidak tahu harus bagaimana dengan nasibnya. Dia pergi dari sana mengendarai motor. Merasa sudah putus asa, dia pergi ke danau yang kala itu sedang hujan. Dia tahu kalau dia akan dideportasi, yang akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Ketika tenggelam, dia teringat kalau dulu ketika Antonio masih kecil, dia pernah ditenggelamkan oleh ibu aslinya, namun tidak jadi. Dari sana, dia pun tidak jadi untuk bunuh diri dan mengunjungi makam Parker yang sudah meninggal. Nah guys, Danny yang saat itu sedang bersama Ace, dia menjombongkan diri dan mengatakan kalau Danny sudah menculik Antonio, membawanya ke hutan dan menghajarnya. Ace yang mendengar cerita dari Danny justru malah kecewa padanya. Dia membawa Danny ke rumah sakit dan memborgolnya. Lalu Ace memanggil Katie dan menceritakan penyebab Antonio tidak datang waktu itu ke pengadilan. Sontak saja Katie pun marah, dia menghajar Danny habis-habisan. Sambil menangis, Katie pun menyesal dengan perlakuannya semalam karena tidak membukakan pintu untuk Antonio. Antonio pun terlihat mengucapkan perpisahan pada teman-temannya. Sementara Katie masih menunggu suaminya datang lagi. Namun dia hanya menemukan uang yang ditinggalkan oleh Antonio di depan pintunya. Dia pergi ke bandara untuk pulang kembali ke Korea, tanah kelahirannya. Dia sudah tidak bisa lagi kembali ke Amerika karena bandingnya sudah ditolak oleh hakim. Nah, tanpa disangka-sangka ternyata Katie menyusul suaminya ke bandara. Mereka rencana untuk tinggal bersama dengan Antonio di Korea. Di lain tempat, Ace yang mendapat kabar kalau Katie sudah pergi ke bandara mengejar mereka. Setelah Katie dan Jesse bertemu dengan Antonio dan diizinkan untuk ke Korea, tiba-tiba saja Ace datang. Ace tidak punya hak untuk melarang Katie untuk ikut bersama suaminya. Namun kedatangan dia hanya untuk mengucapkan selamat tinggal untuk putrinya. I don't know when I'm gonna see you again,
Melihat Jesse berpelukan, tiba-tiba saja pikirannya berubah. Dia menyuruh Katie dan Jesse untuk tinggal di Amerika, mengingat Antonio juga belum tahu harus tinggal di mana saat di Korea nanti. Antonio mengucapkan salam kepada bayi dan Jesse, walaupun Jesse masih tidak mau berbicara dengan ayahnya. Dengan berat hati mereka pun terpaksa harus berpisah di sana. Saat Antonio pergi menjauh, tiba-tiba saja Jesse berteriak kepada ayahnya supaya tidak pergi. Sontak saja Antonio pun langsung berbalik dan langsung memeluk Jesse. Di scene terakhir ini, Jesse tidak ingin melepaskan pelukan ayahnya, begitupun sebaliknya. Namun karena keadaan, mereka harus berpisah dan mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Sampai di sini, film pun berakhir. Jujur aja film ini nyesek banget sih. Mungkin untuk awal-awal emang agak bosan sih liatnya. Untuk film ini mempunyai rating sekitar 7,1 dari 10, dan itu sudah bisa dikatakan bagus. Untuk pembelajarannya boleh ditulis di kolom komentar ya, karena saya yakin pendapat kalian pasti berbeda. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk cerita kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.